Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hanifah, nomor induk mahasiswa P03210106, program studi Pendidikan Agama Islam dari kelas Ragen. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk membawakan makalah yang mana sebelumnya sudah dibawakan oleh beliau Bapak Musofan dari program studi Hukum Tata Negara. Baik, kita langsung masuk ke pembahasannya, yaitu C. Hukum pajak dan zakat. Dasar hukum zakat dalam hierarkis hukum Islam merupakan rukun Islam yang ketiga yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim, yang disyariatkan pertama kali pada bulan Syawal tahun 2 Hijriah di Madinah. Kewajiban zakat itu bila ditinjau dari kekuatan hukumnya sangat kuat karena mempunyai dasar hukum nas yang sudah pasti, seperti yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Sebagaimana kita ketahui bersama, zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban kita untuk menunaikannya. Terdapat banyak dalil yang menyatakan secara tegas akan wajibnya mengeluarkan zakat. Zakat merupakan titah yang Allah turunkan kepada manusia untuk dibayarkan. Pada pembahasan kali ini akan lebih difokuskan kepada permasalahan pajak, sebab penulis kita pembahasan mengenai zakat telah banyak kita ketahui bersama, baik secara umum maupun secara mendalam. Sedangkan macam-macam hukum pajak sebagai berikut. 1. Hukum pajak formal. Hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formal adalah tata cara perpajakan. 2. Hukum pajak material. Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak atau disebut objek pajak. Siapa yang akan dikenakan pajak atau subjek pajak, dan siapa yang dikecualikan dengan pajak, serta berapa jumlah yang harus dibayar tarif pajak. Contoh hukum pajak material adalah pajak penghasilan atau disebut PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. D. Perbedaan antara pajak dan zakat. Mengenai perbedaan antara pajak dan zakat akan penulis paparkan. D. Perbedaan antara pajak dan zakat.
Mengenai perbedaan antara pajak dan zakat, akan penulis paparkan kesimpulan dari hukum zakat, pajak, asuransi, dan lembaga keuangan karya Muhammad Ali Hasan, yakni 1. Zakat diartikan sebagai suci, tambah, dan berkah. Orang yang mengeluarkan zakat jiwanya akan bersih dari sifat kikir, tamak, dan hartanya tidak kotor lagi. Sedangkan pajak yang dalam bahasa Arab adalah jizyah, berarti utang, pajak tanah, dan upeti. Sehingga pajak berkesan sebagai beban yang dipaksakan meskipun hasil pajak juga digunakan untuk pembangunan dan kepentingan negara. 2. Zakat bernilai ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam, sedangkan pajak adalah kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada rakyatnya, baik muslim maupun non-muslim, yang sama sekali tidak berkaitan dengan ibadah. 3. Ketentuan zakat berasal dari Allah, yaitu nisab dan penyalurannya. Berbeda dengan pajak yang ketentuannya relatif dan sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah. 4. Kewajiban zakat berlangsung terus-menerus selama masih ada kehidupan di muka bumi ini. Berbeda dengan pajak yang bisa ditambah, dikurangi, atau bahkan dihapuskan sesuai dengan kepentingan negara. 5. Wajib pajak berhubungan dengan pemerintah. Ada kalanya orang menghindar dari membayar pajak. Adapun zakat langsung berhubungan dengan Allah. Orang yang mengeluarkan zakat selalu berharap agar zakatnya diterima oleh Allah. 6. Urgensi dan tujuan zakat mengandung pembinaan spiritual dan moral yang jauh lebih tinggi dibandingkan pajak, yang notabene lebih cenderung kepada material murni. 7. Pengelolaan. Perbedaan antara zakat dan pajak juga terdapat pada pengelolaannya. Pengelolaan zakat disebut amil, yaitu mereka yang dapat dipercaya untuk mengelola zakat. 7. Pengelolaan. Perbedaan antara zakat dan pajak juga terdapat pada pengelolanya. Pengelola zakat disebut amil, yaitu mereka yang dapat dipercaya untuk mengelola zakat. Jika kepengurusan masjid sehat, biasanya terdapat kepanitiaan zakat. Sedangkan untuk pengelola zakat selain di masjid juga bisa disalurkan melalui amil zakat, juga dapat ditemui dari lembaga sosial yang terpercaya. Salah satu lembaganya yaitu Dompet Duafa. Pajak dikelola oleh negara. Masyarakat tidak boleh membuat kepengurusan pajak negara sendiri. Pengelola pajak telah diatur di dalam undang-undang. 8. Berdasarkan golongan penerima secara spesifik, zakat disalurkan untuk 8 asnaf yang telah ditentukan dalam surah At-Taubah ayat 60. 8 asnaf tersebut merupakan fakir, miskin, gharib, riqab, mu'alaf, fisabilillah, amil ibnu sabil, dan amil zakat. Bentuk penyalurannya bisa berupa dana, makanan, dan program pemberdayaan. Sedangkan penyaluran pajak
disalurkan ke setiap sektor masyarakat dalam cakupan yang sangat luas, seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur daerah yang dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh masyarakat penduduk negara. 9. Syarat pembayaran. Syarat seseorang dapat membayar zakat yaitu beragama muslim, berakal sehat, dewasa, harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat telah ditentukan dalam hadis serta ijtima para ulama. Sedangkan syarat pajak dilihat dari nominal pendapatan yang diperoleh seseorang. Nominal yang harus dibayarkan sudah ditentukan oleh negara. Pajak ini dikenakan kepada seluruh penduduk tanpa memandang suku dan agama, asalkan memiliki pendapatan per bulannya memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Di Indonesia, wajib pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau yang disebut PMK nomor 101 garis miring PMK garis miring 010 2016 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2016. Penduduk dikenakan pajak ialah mereka yang memiliki pendapatan sebesar 54 juta per tahun. Artinya, penduduk yang memiliki pendapatan minimal 4,5 juta sebulan wajib membayar pajak kepada negara. 10. Perbedaan alat dan nominal pembayaran yang digunakan, yaitu pembayaran pajak dibayarkan berupa uang, sedangkan pembayaran zakat dapat berupa makanan pokok, hasil pertanian, hewan ternak, ataupun uang. Nominal pajak yang dikenakan juga berbeda. Untuk masyarakat yang memiliki pendapatan kisaran 4,5 sampai 50 juta dikenakan biaya pajak sebesar 5%. Pendapatan per bulan berkisar 50 sampai 250 juta dikenakan pajak sebesar 15%. Pendapatan 250 sampai 500 juta dikenakan pajak sebesar 25%. Hingga pendapatan per bulan yang mencapai di atas 500 juta juga dikenakan pajak hingga 30%. Sedangkan untuk zakat, bila sudah mencapai nisab sebesar apapun nilai uang tunai yang dimiliki, hanya dikenakan sebesar 2,5%. Nilainya jauh lebih kecil daripada pajak. Hal ini wajar, berbeda karena zakat difokuskan untuk membantu sesama umat muslim, sedangkan pajak diperuntukkan untuk kebutuhan bersama dalam membangun negara yang membutuhkan nominal lebih besar daripada zakat. Apabila zakat yang dibayarkan merupakan hasil pertanian dan peternakan, nilainya tidak dihitung dari 2,5%. Tetapi setiap hasil panen dan ternak memiliki nisab masing-masing yang telah ditetapkan dalam hadis Rasulullah serta ijtima para ulama. 11. Waktu pembayaran. Waktu untuk membayarkan zakat ada dua. Pertama, saat bulan suci Ramadan.
sebelum bulan Syawal. Waktu yang ditetapkan untuk membayar zakat fitrah. Kedua, saat harta yang dimiliki sudah mencapai nisab dan haul. Nisab merupakan batas nominal harta yang dikenakan wajib zakat. Jika harta tersebut telah mencapai 1 tahun dimiliki, maka disebut telah mencapai haul. Jika sudah tiba waktunya, maka wajib membayar zakat mal. Sedangkan untuk pembayaran pajak di Indonesia dibayarkan setiap bulan. Jika terlambat membayar pajak, maka akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Penutup, kesimpulan dari pengertian zakat dan pajak, perbedaan antara zakat dan pajak, yaitu dari tulisan di atas, penulis menyimpulkan bahwa warga negara yang muslim sebenarnya mempunyai 2 tanggungan, yakni kewajiban untuk membayar pajak dan zakat. Pajak yang dibayarkan kepada negara tidak dianggap sebagai zakat. Adapun zakat yang telah dibayarkan tidak mengurangi beban kewajiban untuk membayar pajak. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Dalam pemerintah Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Dari sisi tujuan, ada kesamaan antara keduanya, yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di tengah masyarakat suatu negeri. Adapun perbedaan pajak dan zakat dapat dilihat dari segi pengertian, bernilai ibadah atau bukan, ketentuan nisab dan penyalurannya, kontinu pembebanan kewajiban, hubungan kepada pemberi perintah dan urgensi serta tujuannya. Perbedaan antara zakat dan pajak juga terdapat pada pengelolanya. Pengelola, golongan penerima, syarat pembayaran, alat dan nominal pembayaran, dan yang terakhir waktu pembayaran. Sedikit yang bisa saya sampaikan, mungkin ada kurang dari saya menyampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.